Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali bersama kami channel Rumah Quran Al Muslim. Teman-teman semua, para masyaikh, para ikhwan wa akhwat fillah yang sedang menyaksikan channel kami, alhamdulillah kita akan meluncing sebuah program baru ya. Program ini adalah bincang santai terkait buku atau kitab ya, namanya ngerumpiin buku ketimbang ngerumpiin yang berdosa, tapi kita insyaallah mudah-mudahan hari ini kita ngerumpiin yang bermanfaat ya. Jadi kata-kata ngerumpinya kita rubah jadi yang manfaat, yaitu ngerumpi buku atau kitab. Hari ini kita akan ngerumpiin buku atau ngobrolin tentang kitab, yaitu tentang kitab ini yang ada di depan saya adalah kitab Wabah dan Taun dalam Islam. Pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Asy-Syaikh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan hari ini kita seperti biasa akan ditemani oleh Ustadz Firman. Ustadz Firman, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dan Pak Rahmat Triutomo, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi obrolan santai, teman-teman juga yang sudah pernah baca buku ini ya, silakan nanti di kolom pertanyaan boleh berkomentar dan boleh bertanya juga. Ya, dan ini update ya Ustadz, jadi terkait hari ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan semua apapun yang ada dalam proses kehidupan kita ada solusinya dalam Islam. Begitu juga apa yang harus kita sikapi di konteks hari ini tentang wabah. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya udah buat nih ya panduannya harus bersikap seperti apa agar kita, yang paling penting adalah selamat iman kita dulu ya, jangan sampai iman kita diuji dengan wabah ini bablas. Ya, nanti kita kupas satu persatu dengan Ustadz Firman, dan saya mau tanya dulu sejarahnya Ibnu Hajar ini siapa sih Ustadz, kalau boleh dijelaskan? Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama besar dalam Islam. Mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'i jadi ya. Syafi'i. Kemudian beliau ahli hadis, ahli fikih, ya, bahkan beliau mendapatkan julukan Syekhul Islam. Syekhul Islam. Ini puncak tertinggi dalam keilmuan Islam itu adalah Syekhul Islam. Al-Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama yang luar biasa. Ternyata beliau dari kecil itu yatim. Ya, jadi beliau dibesarkan oleh ibunya. Beliau sungguh-sungguh dalam belajar dan menghasilkan karya-karya yang sangat besar. Ya, beliau tinggal di Damaskus ya, Syria. Dan karya-karya beliau sampai pada hari ini masih kita pakai. Ya. Yang paling masyhur karya beliau adalah Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kan karya beliau yang masyhur di mana-mana dipakai. Ya. Ya, kemudian ada juga kitab Fathul Bari. Fathul Bari. Fi Syarhil Sahihil Bukhari. Nah, jadi menurut para ulama itu kitab syarah. Jadi penjelasan daripada Sahih Bukhari ini kan banyak ditulis oleh para ulama. Nah, kitab syarah terbaik dalam kitab Sahih Bukhari ini yang paling baik di antara para ulama itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab apa? Fathul Bari. Ya. Nah, beliau seorang ulama abad ke-8. Ya. Abad ke-8 dia sudah ke sini menurunkan banyak murid, dan kitab yang kita bahas pada hari ini adalah kitab judul aslinya kalau diterjemah ya, sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia itu Kitab Wabah dan Taun dalam Islam. Judul aslinya adalah Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ya, berusaha ataupun membantu, kepada orang-orang yang terkena taun. Jadi memang beliau membahas ya taun itu dari segala macam segi, baik dari segi dalil syariat, bahkan beliau juga membahas dari segi ilmu kedokteran. Ya, ada juga pembahasan para ulama yang pastinya yang beliau dapatkan ya ketika di zaman beliau gitu. Dari segi kedokteran di zaman beliau kan sudah ada Ibnu Sina dan yang lainnya di zaman itu. Sezaman nggak sama Ibnu Sina? Tidak, beliau di bawah. Di bawahnya ya. Ibnu Sina sebelum Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ya sekitar 500-an Hijriah, Ibnu Sina mungkin 400-an Hijriah. 400-an Hijriah.
Nah, kitab Wabah ini Masya Allah luar biasa sekali, jelas, dan kalau kita baca kitab ini kita akan merasakan sekali bagaimana kedalaman Ibnu Hajar dalam keilmuannya. Ya, dalam menyebutkan satu hadis aja riwayatnya banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah itu luar biasa. Nah, yang luar biasanya penulisan kitab ini itu sempat terhenti oleh beliau, bahkan terhentinya cukup lama. Ya, kalau nggak salah 6 atau 7 tahun Karena beliau anaknya terhenti. meninggal ya, kalau nggak salah. Sampai kemudian anaknya meninggal terkena wabah, Kena taun ya. terkena taun juga, baru kemudian beliau menulis Lanjutkan. ya menyelesaikan kitab ini Badlul Ma'un fi Fadlil Ma'un. Secara garis besar di buku ini kita udah sama-sama baca ya. Saya udah pernah baca, Pak Rahmat juga, Ustadz juga udah baca. Secara garis besar, Ustadz, apa sih yang menjadi fokus yang menjadi pembahasan di kitab Ta'un ini yang dibahas oleh pengarangnya Syekh Ibnu Hajar? Ya, nanti bisa ditambahin juga oleh Pak Tri. Ya, bahwasanya memang beliau itu membahas wabah itu dan apa perbedaan definisi wabah dan apa perbedaan antara wabah dan taun. Jadi kalau wabah itu biasanya sifatnya umum. Ya. Jadi wabah itu adalah sebuah penyakit yang menular, itu wabah. Ya, kita di Indonesia dan seluruh dunia pada hari ini terkena pandemi kan, itu kan penyakit menular, itu sebenarnya masuk wabah. Wabah apapun itu, misalnya kayak sebelum pandemi COVID-19 misalnya ada wabah cacar, demam berdarah, itu semuanya wabah, ya, penyakit menular. Nah, tapi taun itu lebih spesifik daripada wabah. Nah, jadi taun itu penyakit khusus. Ya, yang menularnya juga melalui interaksi dan penularannya juga begitu cepat. Ya, penularannya begitu cepat. Nah, taun itu biasanya penyakit yang menyerang ke kulit awalnya. Ya, biasanya kalau nggak dia tumbuh di pusar, kalau nggak salah ya, saya baca itu atau di paha, dia biasanya tumbuh seperti bisul di kulit, kemudian pecah dan cepat menyebar, bahkan nanti menyebar ke jantung dan menyebabkan kesusahan napas dan kematian. Jadi definisinya kalau wabah tadi, Kalau wabah itu penyakit menular aja. Menular saja. Apapun itu yang kalau taun harus ada luka ya. Taun ada luka. Harus Makanya ada luka. itu kan taun itu kan kayak sambaran kilat asli artinya ya, sambaran geledek gitu. Nah, maka dia cepat menyerang. Taun dan ta'an ya. Ta'an kan tombak kalau nggak salah. Ya, tombak. Jadi, lebih melukai ya, ada lukanya. Ada ya. luka. Jadi biasanya seperti bisul yang ada di kulit kita. Dan kemudian menyerang, dan beliau luar biasanya juga membahas fadilah-fadilah orang yang terkena penyakit taun ini. Ya, sebelum ke situ Ustaz. Jadi kalau kondisi hari ini kayak COVID misalnya. Ini tergolong taun kali ya? Belum. Karena belum ada luka kan? Iya, tapi wabah iya. Wabahnya iya. Ya, wabahnya pandemi ya, atau bahasa kita karena kan pandemi. Nah, ini perlu paham juga nih para ustadz yang jangan sampai di mimbar-mimbar mimbar khotib semua bilang taun. Nah, ini Ibnu Hajar menjelaskan di sini jelas ya, ada taun, ada wabah. Wabah dan taun itu berbeda. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dulu tuh. Ya, jadi ini belum termasuk taun, masih wabah. Lanjut Ustaz. Nah, dan yang pastinya kalau taun itu kan menyebabkan kematian yang super cepat. Paginya sakit, sore bisa meninggal dunia. Atau sebaliknya, sore kena, paginya. Dan ketika terkena taun di mana? Amwas itu ya. Para sahabat yang banyak meninggal di sana. Ya, itu kan kabarnya dalam beberapa riwayat dikatakan sampai 30.000 sahabat yang meninggal. 30.000 bukan sahabat, 30.000 pasukan Islam yang meninggal. Masya Allah. Ya, baik dia sahabat atau bukan. Ya. Jadi kan itu luar biasa. Padahal itu nggak sampai setahun kalau nggak salah. Ya, jadi itu lebih banyak berapa bulan. Jadi kalau taun tuh lebih banyak yang mati ketimbang hidup ya? Iya, bisa sampai seperti itu. Jadi taun dia luka dan juga dia menyebar juga. Menyebar juga. Iya. Tapi tingkat kematiannya lebih banyak ketimbang kehidupan yang hidup. Iya, tingkat kematiannya tinggi. Cepat. Dia menyebarnya cepat dan jadi ketika terkena tuh jarang yang sembuh. Ya, jarang yang sembuh. Jadi kalau hari ini kita lihat COVID, tingkat kesembuhannya masih lebih tinggi ketimbang angka kematian jauh. Makanya kan bukan tahun kan, saya setuju jadi tadi. Bukan tahun. Pak Rahmat, kira-kira apa nih yang menarik di Hmm. mungkin di sisi bab-bab tertentu yang menjadi perlu kita obrolin nih?
Jadi penulis tadi udah diceritakan oleh Ustaz Firman. Jadi perlu diketahui buku ini ditulis sekitar 500 tahun yang lalu ya. Wow. Dan itu masih sangat relevan dengan hari ini. Dengan hari-hari ini kita pandemi tahun 2020 gitu. Ini mau masuk insya Allah 2021 juga belum ada tanda-tanda pandemi corona akan meredup gitu. Dan tadi ini bukti bahwa beliau ini sangat melampaui zamannya. Jadi beliau menulis sesuatu buku, menulis sesuatu kitab yang kemudian masih relevan di 500 tahun kemudian. Betul. Dan juga yang menarik juga adalah beliau penulis buku ini, putri beliau 3 orang mengalami meninggal dunia karena juga wabah atau tahun tuh? Tahun. 3 orang putri kemudian beliau meninggal karena itu. Dan kalau saya lihat ini menarik sekali bab demi bab dari buku ini. Justru saya mencermati bab yang keempat. Dan itu sekarang tuh bab keempat ini memang menjadi protokol WHO dalam rangka pandemi maupun di tingkat nasional Indonesia. Apa? Jadi orang yang di pandemi itu tidak boleh keluar dari wilayah yang pandemi yang terkena, dan orang luar nggak boleh masuk wilayah itu. Ini kan protokol WHO dan juga diterapkan ketat di semua negara yang disebut dengan lockdown itu. Nah, cerita di bab 4 itu adalah terkait dengan waktu itu ada wabah di Syam. Ada wabah di Syam, waktu itu pemerintahan Islam dipegang oleh sahabat Umar bin Khattab. Yeah. Nah, kemudian beliau mendapat surat dari gubernur gubernur Syam itu bahwa keadaan di Syam itu waktu itu sedang dilanda wabah. Sebagai kepala negara beliau ingin mengerjakan kunjungan gitu ya, cek ke Syam itu. Beliau berangkat dari tempat kediaman beliau sampai di luar kota Syam, kemudian beliau menghentikan perjalanannya. Karena waktu itu ada kabar tadinya wabah itu udah sedikit menurun. Kemudian begitu beliau udah sampai di perbatasan, sedikit lagi mau sampai Syam, wabahnya itu meningkat kembali intensitasnya. Kemudian beliau Umar berhenti di perbatasan itu, kemudian beliau berpikir apakah saya akan melanjutkan perjalanan ke Syam atau kembali ke Madinah ya, ke Madinah. Tapi beliau walaupun pemimpin dan punya kekuasaan otoritas yang tinggi, beliau tidak memutuskan begitu saja. Betul. Untuk apakah langsung melanjutkan ke Syam atau balik ke Madinah. Beliau berdiskusi, bermusyawarah sampai 3 kali. Yang pertama beliau memanggil sahabat-sahabat yang dari golongan muhajirin. Beliau manggil siapapun yang ada di sini yang maksudnya sekitar beliau itu yang orang-orang muhajirin, coba panggil. Saya mau musyawarah. Kumpul, kemudian beliau bilang nih, saya lanjut atau enggak? Ya, pendapat ada 2, ada yang lanjut, ada yang balik. Balik ada yang lanjut. Tapi kalau nggak salah mayoritas itu menganjurkan beliau untuk balik. Ya, selesai. Udah, silakan bubar. Beliau manggil lagi kelompok kedua, yaitu kelompok Ansor. Kelompok Ansor, silakan, saya mau diskusi, saya mau musyawarah. Kembali masalah yang sama ditanyakan, jawabannya juga sama. Ada yang menganjurkan beliau lanjut, ada yang juga yang balik ke Madinah. Jadi dari dulu udah ada 2 kubu nih ya. terkait ini kan, terkait lockdown itu ada 2 kubu. Iya, seperti sekarang juga sama kan. Jadi nggak usah khawatir, dulu juga begitu ya. Lanjut. Kemudian selesai dengan kaum Ansor, beliau berunding lagi, musyawarah lagi dengan kelompok yang lain, yaitu beliau bilang siapapun pembesar Quraisy yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah, coba panggil. Saya ingin diskusi dengan beliau, kata beliau. Sabiqunal awalun lah ya. Panggil, datanglah pengede-pengede daripada Quraisy yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah. Nah, beliau ini begitu diskusi dengan Umar, sama juga. Ada yang mengajarkan, udah silakan aja lanjut lagi. Ada juga, udah balik aja. Gitu. Jadi mayoritas sama menginginkan supaya Umar itu balik ke Madinah. Begitu udah selesai, akhirnya beliau mengambil keputusan. Kalau begitu, saya mau naik ke atas kendaraan saya nih, kata beliau, kata Umar ya. Entah unta, entah kuda gitu. Coba yang lain semua ikut semua, pada naik ke atas kendaraan. Pada saat beliau udah mau melangkah, kemudian gubernur Syam pada waktu itu, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, sempat nyeletuk lah kalau bahasa kita sekarang.
Hai Umar, apakah engkau lari dari Qadarullah. takdir Allah? Nah, Umar ada Singgung. ada emosi nih. Ya, keluarlah ya karakter Aslinya keluar gitu. Ya, Karena ya. beliau itu nggak suka untuk ada yang menyelisihi beliau Iya, gitu. karena dia ini ya pemimpin ya. Pemimpin. Dan Khalifah. memang karakter beliau begitu, karakter aslinya. Sampai-sampai beliau belum mengeluarkan statement, andai engkau bukan gubernur Syam, mungkin akan dia apain gitu mungkin ya. Iya. Gitu. Mungkin akan dia. Beliau cuma bilang gitu aja, andai engkau bukan gubernur Syam. Akhirnya kemudian terus gitu, nggak salah kemudian datang sahabat lagi yang lain yang mengatakan bahwa sahabat yang lain ini tadi nggak ada di situ, nggak ikut di musyawarah yang 3 kelompok. Abdurrahman itu bin ya. Auf. Abdurrahman bin Bin Auf. nggak ada di situ. Entah satu atau lain hal beliau ada. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kemudian bilang, saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau ada suatu wabah di suatu wilayah, kita jangan masuk ke wilayah itu, dan orang yang ada di wilayah itu jangan keluar. Iya. Habis dengar begitu, Umar menjawab, Alhamdulillah. Langsung beliau naik ke kudanya atau ke kendaraannya atau ke onta, langsung balik. Ada babi pula, Langsung tuh ya. langsung balik. Iya. Gitu. Nah, artinya adalah bahwa Umar kemudian sahabat-sahabat yang lain Iya. itu semua punya visi yang sedemikian luas terhadap wabah. Tentunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW Iya. bahwa nanti kalau ada wabah kita jangan masuk ke situ dan juga jangan keluar dari situ. Tapi yang menarik kalau kita komenin sedikit Ustadz ya, perawian terkait wabah saja ya, padahal ini kan hal yang urgent tuh. Itu hanya segelintir sahabat tuh. Iya. Contoh tadi Abdurrahman bin Auf ya. Akhirnya kan harus Umar dapat sanad itu Dari Abdurrahman. langsung ternyata yang baru katakanlah yang mungkin yang dengar hanya beberapa. Iya, Akhirnya dari termasuk Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf. Wah, dan sahabat-sahabat lain berpendapat belum punya itu tuh Belum punya dasar tadi. pandangan. Hanya Nah, berdasarkan pemikirannya masing-masing saja. Makanya terkait kembali ke konteks umum ya keilmuan itu makanya relatif Iya, jadi itu ya, relatif. relatif. Tinggal masalahnya kan pendudukan posisinya. Baik, itu luar biasa tuh ceritanya tuh. Dan makanya saya Ya. bilang di bab 4 yang tadi menjadi garis besar saya itu menjadi protokol bagi WHO Internasional ya? internasional untuk kasus-kasus sekarang Ya. pandemi 2019 dan 2020. Artinya Rasulullah dan Islam sudah menemukan Pendorong. konsep Ya, lockdown ini betul, Luar konsep biasa. lockdown. sebelum Biasa. WHO mendapatkannya gitu Ah. kan. Jadi karantin. Di karantina. Artinya Rasulullah itu udah demikian punya Punya ya, tentu, visi. tentu beliau Ya, ada wahyu dari Allah, dibimbing wahyu, Ya, kemudian awal. beliau punya visi. Beliau ingat loh, Rasulullah bukan dokter. Ya. Beliau Iya. bukan ahli kesehatan, tapi Ya. beliau sampai sedemikian rupa bersabda demikian untuk melindungi Ya. orang-orang yang tidak yang pandemi di situ, baik yang terkena maupun yang belum terkena. Ya. Nah, yang menariknya sebenarnya kalau nggak tahu ya, sebenarnya di kisah ini ada lanjutan. Ya, gimana tuh? Jadi lanjutannya itu dalam riwayatnya, Umar itu walaupun kita lihat tadi ya ada pertentangan yang sangat dalam itu antara Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, jadi Umar lebih condong untuk pulang ke Balik. Madinah, sedangkan Abu Ubaidah mengatakan kenapa Lanjut. engkau lari dari takdir Allah. Betul. Tadi Dan 20 jawaban tadi Umar itu. juga indah di situ. Kata Umar, "Afirru min qadarillah ila qadarillah." Aku lari daripada takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, ternyata setelah Umar sampai di Madinah, Umar ini gelisah karena Abu Ubaidah ini sahabat dekat Umar. Umar tuh sangat dekat. Dan kenapa Umar sangat gelisah juga? Karena dia takut nanti Abu Ubaidah terkena Ya. penyakit ini. Ya. Sedangkan Umar itu sudah mempersiapkan pengganti beliau selanjutnya adalah Abu Abu Ubaidah. Ubaidah. Karena kan yang membaiat pertama kali Abu Bakar itu di mana? Sakifah Bani Sa'idah itu 3 orang. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini sudah kaderisasi Umar lah. Betul, Ini- betul, betul, Ini betul. kader Umar. Kadernya. Ya. Kadernya Umar, orang terkenal orang zuhud, terkenal orang yang tidak cinta dunia, orang yang sangat adil, Abu Ubaidah. Sampai Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah untuk ditarik. Ini Abu Ubaidah ini pengen ditarik khusus oleh Umar. Dibujuk lah ya. Dibujuk, kata Umar. Karena lagi kasus Karena ini, Kasus kasus wabah ini. kasus wabah ini. Umar takut Abu Ubaidah di sana terkena Ketularan wabah ya, juga. ketularan.
Maka kata Umar, wahai Abu Ubaidah, setelah engkau dapatkan suratku ini, jangan engkau tunggu apalagi, langsung engkau balik ke Madinah. Aku panggil sekarang juga. Maka ketika Abu Ubaidah dapat surat itu, Abu Ubaidah tahu maksud Umar. Oh, ini pengen menyelamatkan saya, Umar ini. Maka Abu Ubaidah kirim surat balasan, dia nggak datang. Wahai Umar, aku tahu tentang keinginanmu itu. Sudahlah, ikhlaskanlah aku. Aku tidak akan mau meninggalkan pasukanku dan rakyatku yang ada di sini yang sedang susah. Maka akhirnya sampai surat ini kepada Umar. Umar baca surat itu nangis. Nangis Umar baca surat ini. Maka sahabat ketika itu bertanya, wahai Umar, apakah Abu Ubaidah sudah meninggal dunia? Kata Umar, belum. Tapi seolah-olah sudah menurutku. Sangkit sedihnya Umar. Dan benar terjadi ya setelah itu benar meninggal. terjadi. Abu Ubaidah kemudian meninggal dunia. Terkena wabah itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal terkena juga. Masya Allah. Yang luar biasanya nih, karena ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Hajar ya, karena orang yang terkena penyakit taun itu kan fadilahnya besar. Betul. Syahid. Seperti syahid. Betul. Nah, maka ketika itu Mu'az bin Jabal mengatakan, ya Allah, dia ketika itu kan rakyat takut, wajar lagi pemimpinnya baru meninggal, mereka takut kan dalam keadaan tidak tenang seperti itu. Maka ketika itu Mu'az bin Jabal mengatakan, wahai rakyat Syam, rakyat Amwar, kalian jangan takut. Ini adalah bentuk syahid yang diberikan oleh Allah. Betul. Maka aku sebagai khalifah, sebagai amir ketika itu, amir gubernur di Syam mengatakan, aku berdoa agar diriku dan keturunanku terkena taun ini. Masya Allah. Itu diriwayatkan dalam kitab Sirah Hayatus Sahabah. Mu'az bin Jabal berkata seperti itu. Akhirnya anaknya Abdurrahman kena. Mu'aznya juga kena. Insya Allah. Nah, itu banyak yang kena ya, termasuk juga Yazid bin Abu Sufyan dan panglima-panglima Islam yang lain banyak terkena wabah ini. Jadi saya pun baca buku ini, ya yang saya rasakan ya secara umum ya, saya takjub dalam artian begitu luasnya kasih sayang Allah. Ya, satu ya, pada pembahasan rinciannya sih banyak ya, tetapi pada konteks umumnya saya melihat begitu luasnya kasih sayang Allah terkait sifat rahmannya dan sifat kasih sayangnya terhadap umat Islam khususnya. Bayangin ganjaran tadi itu, ganjaran orang yang kena taun adalah syahid. Bahkan di hadis di dalam buku ini juga disebutkan di kitab ini oleh Ibnu Hajar bahwa sebagian besar umatku syahid karena taun. Iya, benar. Jadi belum tentu nih kita perang nih, misalnya beneran nih jihad. Nah, belum tentu kita perang. Katakanlah betul-betul memang jargonnya perang jihad misalnya, fisabilillah, belum tentu syahid. Belum tentu ya. Banyak kan hadis tentang orang yang tadi niatnya syahid tetapi ternyata bukan syahid. Dia pengen dianggap berani dan sebagainya. Tetapi kalau taun, orang gimana nggak mau niat bagaimana? Ya orang dia sakit, Allah ambil dalam keadaan syahid. Dan luar biasa tuh. Dan inilah yang menjadi anugerah Allah bagi umatnya di akhir zaman ini, yang kayak kita ini dosanya banyak. Masya gitu ya. Allah. Ya kalau memang ada jaminan masuk surga, ya memang sih pengen dikit sebentaran lagi gitu ya. Ya kalau sakit dalam artian yang katakanlah misalnya Allah ambil ya umur kita dalam keadaan seperti sebenarnya ini bagian dari karunia Allah tuh. Jadi kemaha sayangannya Allah itu siapin juga tuh perangkat syahid dalam bentuk sakit. Bukan hanya dalam bentuk perang gitu ya. Saya lihat di sini itu sih Sat. Tolong dikomenin lagi. Makanya saya melihat begini juga nih. Ya melihat situasi kita pada hari ini ya di tengah pandemi Covid-19. Yang pertama ya kita jangan juga merasa terkena Covid itu atau terkena penyakit menular seperti Covid atau yang lainnya itu sebagai aib. Itu yang salah. Orang takut melapor, wah saya aib nih begini bahkan dirahasiakan. Ini nggak ada aib. Para sahabat kena penyakit taun ini nggak ada aib nih. Makanya kalau zaman dahulu dibahas oleh Ibnu Hajar. Kalau zaman dahulu memang taun itu ya, khusus apalagi taun ini ya, taun itu memang terkena untuk orang-orang, jadi azab Allah untuk orang zaman dahulu. Itu taun. Sebelum adanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu azab ya. Azab Allah. Azab. Tapi di zaman Nabi Muhammad menjadi rahmat kata Rasulullah. Masya Allah. Ya tadi kasih sayang. Dia kasih sayang Allah. Rahmat umatku. Ya dia adalah rahmat bagi umatku dan bentuk kesyahidan kata Rasul. Jadi itu bukan aib kalau kita kena penyakit. Ya, itu bukan aib. Itu salah kaprah. Dan kalau yang kedua juga. Diam-diam. Ya itu bahaya. Ketularan. Malah ketularan. Ya yang kedua
kita juga jangan juga menjadi orang yang jumawa. Terlalu Saya nggak pasti nggak kena nggak. Oh, itu berlebihan ya. Kalau saya rajin wudhu nggak kena ya sahabat. Saja ya. Jadi dua-duanya nggak benar nih. Iya. Jadi yang satu yang merasa dia paling paling aib kena atau itu nggak benar, merasa jumawa saya nggak bakal kena juga. Tidak bagus juga. Iya. Ya, mungkin bisa jadi dia sudah kena tapi kan nggak kerasa. Iya. Kan banyak sekarang OTG, Iya. orang tanpa gejala. Kan bisa jadi kita ini sudah pernah ada yang kena, tapi karena kondisi Imunitas fisik tubuh kita bagus, Iya. kita tidak terasa. Iya. Jadi mungkin ya kita seimbang nih saat ya. Ada takdir kan, Allah takdirkan satu takdir yang yang kauniyah atau apa bahasanya. Jadi ketika kita misalnya tidak berhati-hati misalnya naik ke atas tembok atau ke atas ketinggian tapi terjatuh, itu kan karena faktor dari ada sebabnya, ada penyebabnya. Begitupun kalau kita misalnya di konteks wabah ini ya, atau taun ini, atau sekarang ada COVID misalnya, ya kalau kita nggak berhati-hati, nggak menjaga hal-hal yang memang jadi efek atau dari penyebab penularannya, ya kita kena juga misalnya. Begitupun ada takdir yang hakiki yang misalnya yang memang konteksnya ini memang biiznillah gitu ya. Tapi kadang ada orang kan nggak seimbang nih. Yeah. Ada yang yang menjadikan sesuatu yang harus kita jadikan ikhtiar menjadi Tuhan. Yeah. Contoh misalnya pakai masker itu udah menjadi maskeriun misalnya. Setiap hari kayaknya terlalu terlalu berlebihan ya. Maskeriun. Temu orang dikit takut. Segala macam lah ya. Jadi kalau menurut saya nih dalam wabah COVID yang paling penting tuh bukan dari luar. Betul. Tapi dari dalam. Betul. Kalau dari luar siapa yang bisa menghindar? Virus kagak kelihatan. Bener nggak? Penting. Kita kan nggak tahu gimana ada virus. Kita udah jaga-jaga, ternyata kena juga. Tetap. Penting. Nah makanya saya lanjutin dikit di buku ini kan sebenarnya makanya tadi jadi ada haknya kita ikhtiar ya untuk menghadirkan kehati-hatian karena ada takdir juga di situ. Yang lain maksudnya kalau nggak hati-hati ya kena maksudnya gitu. Karena itu udah sunatullahnya begitu, takdir sunatullah. Tetapi begitupun kita juga ada takdir hakiki yang memang biiznillah tadi. Nah kadang berlebihan di salah satu ini gitu. Ada yang terlalu selebor tuh, maksudnya kalau nggak kena aja gitu kan. Cepak-cepikin setiap orang misalnya. Salaman tadi terlalu jumawa itu tadi. Nah, ada pun yang terlalu Parno. Soal Jumat tapi sekarang kagak sholat. Nah, itu. Waduh. Nah, posisi kita di mana ya sekali lagi tadi Ustaz ya. Nah, satu masjid sampai sekarang tutup. Tutup. Makanya di buku ini sangat yang saya takjub lagi yang kedua adalah banyaknya kita diajarkan tentang doa. Benteng. Ya, benteng. Misalnya kita tadi kembali kepada zikir harian kita petang dan sore itu salah satu yang menjadi alhamdulillah jadi hafal nih. Misalnya Allahumma fadni min baini yadi wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fauqi. Jadi kita minta perlindungan Allahumma fadni min baini, antara kami dengan Allah minta dilindungi dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, depan, belakang sampai dari atas dan bawah tadi. Nah ini zikir harian tuh kalau nggak salah di kitabnya Al-Azkar ya. Imam Nawawi juga memberikan itu. Jadi satu dulu benteng sama Allahnya kuat, baru benteng ikhtiarnya juga kuat. Begitu kali Sat. Iya benar. Bahkan kan kalau kita lihat ternyata salah satu penyebab utama dalam beberapa hadis disebutkan oleh beliau. Salah satu penyebab utama menyebarnya taun itu karena tiupan jin. Bisa jadi kan, itu. Ya, bisa jadi itu. Jadi makanya ya benteng yang paling kuat ya itu tadi. Betul. Iman itu yang paling utama. Ya tambah banyak kali. Tambah banyak. Gitu. Nah, kalau tahun ini korbannya adalah senilai dengan orang yang syahid. Kalau konteks kekinian coba kita lihat ya. Misalnya wabah COVID-19. Ya. Itu kan saudara kita, teman-teman kita para medis ini luar biasa juga. Luar biasa. Beliau berjuangnya gitu. Bahkan kemarin kalau kita baca 85% para medis Indonesia ini mengalami kelelahan. Luar biasa. Nah itu kira-kira kalau memang sih bisa jadi nggak ada diungkap di buku ini, di kitab ini. Itu bagaimana tuh posisi para medis Pak Ustadz ya? Iya. Artinya beliau kan
juga meninggalkan keluarga juga, kemudian kemungkinan juga tertularnya juga sangat mungkin besar gitu. Ya. Nah, Ya bisa juga kita tarik ke dalam, apalagi khususnya mereka kan. Yang pertama karena mereka berjuang untuk kemanusiaan. Ya, berjuang untuk kehidupan umat manusia. Ya, betul. Gitu kan. Dan ini ya besar pahalanya kan. Apalagi kalau mereka seorang muslim, seorang dokter yang taat, seorang perawat yang istiqomah beribadah, ya Masya Allah. Dan mereka sudah Masya Allah keluar dari rumah mereka, meninggalkan anak istri, mungkin meninggalkan keluarga, ya, untuk membantu pasien-pasien yang sedang terkena COVID. Dan juga ya keluar daripada konteks itu, mereka pun kan dalam Islam kan orang yang keluar dalam mencari harta yang halal pun kalau mereka meninggal dunia kan tergantung masuk syahid juga. Nah, mereka kan keluar dalam rangka membantu manusia dan mencari nafkah yang halal. Ya, maka sudah sewajarnya lah, Masya Allah kan, kalau kita pemerintah DKI Jakarta, subhanallah, ya luar biasa dibantu benar-benar, bahkan diberikan hotel, betul. Apa namanya, tunjangan untuk wajar karena mereka banyak korban gitu. Kemudian pemerintah memberikan yang lebih kepada mereka, bagus. Ya. Jangan seharusnya dikasih malah dikentit. Nah, itu luar biasa ya, orang sedang berjuang ya untuk bisa bertahan dari pandemi ini. Dan semua pandemi ini kan bukan hanya kesehatan yang kena, betul, semua segi kehidupan kita, ekonomi sosial. Itu yang paling gawat itu, Masya Allah. Nah, lanjut ke buku ini lagi. Jadi kembali tadi ke pentingnya ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya mendekatkan diri pada Allah dulu harus dilakukan ya. Misalnya tadi dengan benteng doa, zikir gitu kan. Membaca Quran juga disebutkan di sini bagian dari obat ya. Bahkan ada sebuah riwayat, wallahu alam, walaupun hadisnya dhaif kalau nggak salah, tetapi kalau untuk hal-hal yang bukan ini mungkin bisa ya Ustaz ya. Surat Al-Hasyr itu 3 ayat terakhir ya. Di sini juga kalau nggak salah, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, sampai akhir ayat itu adalah penyembuh. Bahkan ada riwayat yang disuruh dengan tata cara megang kepala kita gitu ya. Megang kepala setiap pagi. Yang sehat, kita yang sehat. Ya, kita yang sehat, atau yang sakit juga dipegang kepala. Dan Anda beberapa kali mempraktekkan ini pada yang sakit, alhamdulillah mereda ya. Mungkin karena kualitas Anda masih begini gitu ya. Jadi bacanya tergantung kualitas kita juga kali ya. Jadi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Jadi ini bagian dari ruqyah mandiri maupun ruqyah umum ya untuk ini. Dan itu penting juga untuk dilakukan. Jadi ayat Quran, doa, zikir itu juga. Nah, dan secara ilmiah itu kan masuk di akal. Ya. Karena begini, setelah ya menurut beberapa ahli ya, orang-orang yang terkena COVID ini kan daya tahan tubuh dia akan meningkat apabila pemikiran dia tenang. Ya, betul. Tidak banyak pikiran. Imunnya naik ya. Itu otomatis imun kita akan naik. Betul. Nah, ketika imun kita naik itu otomatis imun kita bisa mencegah ya penyakit ini berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, dengan bacaan Al-Qur'an kan membuat hati tenang. Ya. Dengan zikir kepada Allah kan membuat hati tenang. Betul. Ya, betul. Ya. Maka imun kita otomatis menjadi naik. Ya. Itu kalau istilah kedokteran baratnya apa tuh? Self medicine atau apa namanya? Jadi kita sebenarnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri sebenarnya. Dengan tadi modalnya ketenangan, sakinah ya. Tapi jangan nambahin sakinah lagi maksudnya. Ntar mak marah nih gitu. Lanjut Pak Rahmat, kalau ada yang kira-kira masih di buku ini menariknya di sisi apa gitu. Jadi saya sarankan sih teman-teman yang mau menambah kafaah atau wawasan tentang apa itu wabah, apa itu taun ya, atau yang sedang sekarang dipanggil pandemi, epidemi ya sama lah ya, tinggal masalah luasnya atau epidemi. Baca buku ini sebagai reference. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai objek umat Islam. Yang saya khawatir itu Ustaz. Objek tuh maksudnya begini, terkait masalah tadi taun dan wabah sendiri, kita kan definisinya kan masih diberikan oleh tadi lembaga dunia ya, WHO misalnya. Nah, seharusnya sih idealnya umat Islam nih secara umum atau masyarakat dunia Islam harusnya punya lembaga independen yang bisa mendefinisikan betulkah ini wabah, betulkah ini taun. Nah, jadi penanganannya juga tidak sekalipun tidak juga berdampak pada satu. Yang paling penting adalah tata cara ibadah.
atau tata cara kita berkehidupan yang normal dalam artian dalam bersyariat intinya. Nah itu penting juga tuh, jangan sampai akhirnya memang sih kita sekarang memang dipandu oleh majelis ulama segala macam, tetapi konteks awal wabah ini kan datangnya bukan dari umat Islam ya, WHO itu siapa sih gitu kan. Nah itu penting juga. Nah mudah-mudahan ke depan kita akan punya lembaga yang semacam inilah, karena ini penting, karena memang akhir zaman fitnah wabah kan terus nih kayaknya. Mudah-mudahan ya kita terus bisa menjaga itu, yang penting kualitas iman kita. Ya, saya mungkin sebelum kita ini menyelesaikan diskusi kita, yang juga penting kalau kita baca buku ini, kita jangan pesimis ya. Betul. Karena wabah atau garis miring tahun itu pun pernah kejadian di masa Rasulullah SAW. Iya, benar. Di masa sahabat. Semua masa itu pernah mengalami yang namanya ini wabah. Bahkan lebih ganas sebenarnya. Bahkan lebih ganas. Artinya buku ini menambah semangat kita bahwa kita sebenarnya nggak sendirian. Betul. Pendahulu kita dulu pernah ngalamin ini gitu. Betul. Pernah mengalami ini. Jadi ya tadi kita nggak ada alasan untuk pesimis, optimis saja. Ya. Dan tadi seperti dikatakan oleh dua orang teman saya ini, di buku ini, penulis buku ini sudah mengupas bagaimana kita bersikap menghadapi wabah atau tadi mendekatkan diri kepada Allah supaya tenang dan sebagainya. Betul. Sehingga imun kita menjadi lebih meningkat lagi. Iya. Dan yang pastinya wabah atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah takdir Allah. Itu takdir Allah. Sudah tertulis ya. Udah tertulis. Kita sekarang mau teriak jual dagang sepi, proyek kosong. Ya udah mau bilang apa? Udah tertulis tuh. Ada tertulis. Tinggal ini takdir Allah, gimana kita keluar dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Betul. Dan terakhir mungkin dari Ane, mungkin dulu juga Madinah sebelum Rasulullah hadir, hijrah, Yastrib ya dulu namanya, itu kan tempat penyakit, tempat wabah, taun dan sebagainya. Tapi setelah datangnya Rasulullah, Allah angkat semua tuh. Bahkan pasirnya atau tanahnya Madinah hari ini adalah obat katanya ya. Pada konteks tertentu obat bisa dimaknai macam-macam tuh ya. Dalam artian ketika kita di sana tentram atau apa. Sekali lagi kepada keberkahan datangnya penyakit atau tidak penyakit kepada si penduduk negeri itu sendiri tuh. Jadi kenapa Allah kasih satu sebagai pengingat, sekaligus Allah angkat dosa. Makanya kan dengan syahid itu kan sebenarnya dosanya diampuni kan. Masya Allah gitu. Jadi Allah itu maha penyayang. Saya lihat di buku ini maha benar-benar tuh pengen banget umatnya ini balik kepada dirinya nanti setelah kita wafat itu dalam keadaan bersih. Masya Allah. Jadi dibikinlah wabah, dibikinlah taun. Yang banyak dosa, hilang dosanya. Masya Allah. Yang pada belum sadar, jadi pada sadar. Gitu. Yang kebangetan, yang nyolong. Yang nyolong bantuan. Aduh. Orang udah kasih bantuan, dicolongin. Nah ini nggak ngerti nih. Nanti Allah apain kita nggak ngerti nih. Allah alam bisawab. Jadi sepertinya cukup Ustaz ya. Cukup. Nanti kita lanjutkan ya buku-buku yang lain. Ya, nanti teman-teman yang sedang menyaksikan channel Rumah Quran Al Muslim, kita akan bedah buku-buku lain yang menarik. Ini sebenarnya mancing aja nih, mancing kita budaya baca buku, budaya baca kitab, agar jangan cuma sosmedan doang, ya. Nggak ada ilmunya. Kita satu hari tanpa ilmu tuh rugi, ya. Tanpa 1 lembar 2 lembar baca itu rugi sebenarnya, karena Allah kasih barang siapa yang berilmu Allah akan naikkan derajatnya, ya kan? Berapa? Derajat itu katanya dalam sebuah tafsir katanya tingkatan di surga katanya. Masya Allah. Jadi antara satu surga dengan surga lainnya setinggi langit. Jadi rugi kalau kita nggak sampai bisa baca buku gara-gara sosmedan doang. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti angkat lagi 1-2 buku terus ke depan dengan yang buku-buku yang menarik. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa baca buku ini dan beli ya, murah lah ya. Kalau makan bakso 2 mangkok 3 mangkok habis ya satu harian dan nggak tahu jadi apa. Tapi kalau buku ini manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum silakan. Ada pesan-pesan tentang kita Yayasan Al Muslim yang mendukung kita untuk keberadaan kita channel ini. Untuk itu kebenaran Yayasan Al Muslim membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru ya tahun ajaran 2021 dan 2022. Mudah-mudahan nanti di ajaran baru ini sudah offline lah ya. Kasihan juga anak-anak nih pada online semua. Ya jadi pada bingung kalau kalau sekolah harus online terus gitu ya. Ada yang udah fokus, ada yang udah nggak fokus. Dan mudah-mudahan nanti di ajaran 2021 bisa mendaftar di Yayasan Al Muslim. Kalau yang di dekat Jakarta di Tambun ya.
Kalau yang di Surabaya ya nanti tinggal masuk ke websitenya ya, Yayasan Al Muslim. Silakan nanti para bunda, para ayah untuk bisa masuk ke website Yayasan Al Muslim, penerimaan peserta baru Kalau didik. yang di Tambun di mana alamatnya Pak Abi? Alamatnya Jalan Raya Setu, Jalan Raya Setu, Kampung Bahagia. ya Kampung Bahagia. Tambun Ya. Selatan, Bekasi, 17510. Ya. Ada pos. Oke. Nomor telepon di sana 0838 Ya, 7500 ya, 2000. ya. Jadi silakan kita titipkan Ada website. websitenya ada di bawah, nanti kita umumkan di channel ini juga. Ya, silakan bunda dan ayah kita didik anak-anak kita ya sesuai dengan akhlak yang baik, dengan di tempat yang baik, sekolah yang bernuansa Islam ya, pendidikannya maupun akhlaknya, agar kita nanti berhadapan sama Allah, kita sudah berikhtiar minimal untuk mendidik anak kita di jalan Allah. Itu saja. Ada lagi dari Pak? Cukup dari saya, cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya, berkah untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan lagi nanti bedah buku di buku-buku yang menarik. Terima kasih dari saya. Wassalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.